Maksudnya hari ini pakai kerudung, besok enggak, hari ini pakai kerudung, besok enggak gitu. Masih gitu. Masih hijrah, tapi udah ada iman gitu kan. Udah ada iman. Tapi modelnya mungkin ya kalau cowok, aku sholat Jumatan tok. Gitu kan. Melu poso, pengen iso melu bukber gitu kan ya. Kayak gitu. Orang hijrah. Model kajiannya misalnya kita di situ bahasnya istiqomah, tapi dibahasakan jangan kasih kendor bersama Tengku Hanan Ataki gitu kan. Bersama Handi Boni, model kajiannya gitu. Ring 4. Nah, ini orang-orang Islam yang antipati sama agamanya sendiri. Misalnya para penyembah agama BTS. Tahu agama BTS enggak? Ini anak-anak yang anak-anak Koreaan yang sampai menuhankan K-popnya, tahu nggak? Model gini ini nggak bisa dikasih ayat hadis. Akhirnya datanglah teman saya, namanya Fuad Naim, yuk ngaji nasional. Fuad Naim bikin, ada apa dengan Korea? Wah, kajiannya nggak bisa pakai ini. Kalau yang dari mungkin politik, fatur, gitu model kajiannya fatur, nggak pakai ayat hadis, tapi begitu. Cak Nun tuh ring 4 dia. Makanya dari 4 ring tadi, untuk kita berdakwah ke seperti itu, kita membutuhkan yang namanya data. Bingung. Sini. Untuk mendapatkan ini kita butuh data. Datanya ini. Lah kok butuh data kenapa? Yo, kita nggak mungkin kita mendakwahi orang tanpa tahu ringnya. Misalnya saya salah. Misalnya saya ring 3, anggaplah saya ring 3. Saya masih hijrah gitu kan. Saya salah. Tiba-tiba ada orang datang ngingetin saya, Rehan, kamu tuh seperti itu haram itu, bid'ah, tidak bisa seperti itu. Nggak bisa. Pelan-pelan. Makanya kita perlu data. Makanya mesti ada orang mesti tanya gini, Mas, aku punya teman, Mas. Temanku tuh masih pacaran, temanku tuh masih suka gini, temanku masih suka gini. Aku dakwahnya gimana ya? Ya pakai data. Gojek aja nyari data loh. Masa kita nggak nyari data? Misalnya ada teman kita pezina misalnya. Mati deh. Cek. Teman kita zina misalnya. Cari data dulu, zinanya kenapa? Oh, dia zina karena orang tuanya di luar negeri jadi TKW, jadi TKI. Akhirnya dia kesepian, dia nggak punya temen. Akhirnya punyanya cuma pacar. Akhirnya sama pacarnya dimanfaatin, dia apa-apain deh, selesai. Berarti cara deketinnya gimana? Kita bikin dulu putus sama pacarnya, baru kita temenin dia sesama mahramnya tentunya. Diajak main, ditemenin ke apa kebutuhannya ini, baru kemudian dihijrahkan. Oh, dia zina karena dia butuh duit. Open BO misalnya. Nah, guyut aku ya, mesti udah mudeng, ngerti aku. Nah. Bantunya gimana? Kita berikan dia pengertian tentang keterampilan. Diajarin cari duit yang benar. Baru kemudian dihijrahkan. Oh, dia ini karena ini, oh dia ini karena ini. Cari tahu dulu. Gak bisa langsung, kamu ini haram ya, di masjid najis ya, gak bisa. Itu baru skala kecil, coba nih nanti kita bahasnya secara luas. Termasuk dalam apapun, termasuk dalam dunia remaja masjid. Masjid saya itu, kalau pengen tahu ya, itu tak cepat IPS, gak ada yang tahu kan? Masjid saya, terus masjid lagi Baitur Rahman Gagak Sifat, itu juga. Kita sepakat pakai PS. Kenapa? Ya karena lingkungan kita lingkungan warnet sama PS. Akhirnya untuk bersaing sama lingkungan itu, terpaksa masjid kami mengadakan PS. Masjid Al-Ikhlas Pajang. Sama tak pasangi wifi dengan kecepatan paling tinggi. Dan gue nek do mabar rasane warnet tapi ning masjid. Tahu nggak sekarang apa? Dari itu tadinya anak-anak warnet yang nggak pernah sholat sama sekali, dia nggak tahu apa itu Al-Fatihah. Sekarang pada ke masjid, mau sholat, mau belajar. Karena pakai wong udah nge-game, iki wis wayahe adzan, masa akhirnya meneng wudu njupuk sarung, sholat. Terus bingung ngetutnya stopnya ngono wae. Seperti itu. Karena sebuah pertimbangan. Jane ora oleh, tapi piye meneh? Gandeng lingkungannya seperti itu, ya toh? Tapi ngepesi ora ning jero masjid ora, ada kantor sendiri, kantor remaja misah dari masjid, tapi masih wilayah. Akhirnya kita kumpulin di situ. Lingkungan kita pada daring, bingung semuanya. Akhirnya anak-anak udah silakan ngerjain tugas, silakan live zoom di masjid. Kita sediakan wifi yang kenceng, AC yang enak, dapur dengan fasilitas makanan lengkap. Jadi nggon kuwi kayak cah homeless do kumpul. Lho tenan. Nih ya tak kasih tahu ya, angkatan saya, remaja itu
Itu ada yang sekarang jadi dokter 5 orang, teknik sipil, teknik elektro, teknik apalagi namanya mesin, banyak semua. Ada yang di UNS, ada yang di UMS. Dan kemarin masjid kita bangun, anak-anak teknik itu semua yang ngurusin. Pemasangan instalasi teknik elektronya yang padahal masih semester 7. Tapi udah mimpin, ini gini. Sound system kita ngerombak sendiri, semuanya yang ngatasi remajanya. Kenapa? Karena dari kita kuliah, dari kita SMK udah diopenin sama masjid. Kita wifi-nya di masjid. Kita mau masak mie karo ndok masjid gak pernah habis. Rasanya burjo. Tapi ini masjid. Oh bener kok. Ini bener, real. Seperti itu. Karena apa? Masjid menggunakan data. Bagaimana menarik jamaah, bagaimana agar remaja-remaja ini loyal dan solid sama masjid. Karena kita fasilitasi dengan data. Orang mau teko kajian dikai snack, emoh cah saiki kayak snack emoh. Butuhnya wifi, harta tahta kuota. Butuh dia. Ayo ning masjid kok tak kei roti sewunan. Haha. Misale susah. Akhirnya itu. Ya tadinya di warnet cuma miso-miso, main game miso-miso. Akhirnya apa? Sekarang di masjid gak mungkin miso-miso. Dan sekarang tiap orang tuanya tiap nyari enak. Anakku neng di masjid. Ngegame wis ben ra apa-apa. Tapi orang tua itu sudah mulai percaya dan akhirnya, Mas penting kok anakku sholat. Soalnya neng omah ra tau sholat. Nggih, siap Bu. Dan orang tua kalau mau nyari anaknya gak bingung. Di sana dolan neng timbo ra. Bar kok warnet kok janjian neng ndi. Sekarang mau di masjid. Itu. Karena masjid pada zaman Nabi, Ustaz Hanan tuh cerita sama saya, masjid pada zaman Nabi itu apa? Rasulullah itu bahkan kalau mau ada masalah kan juga di masjid. Kalau saya cerita, Ustaz Hanan cerita sama saya itu bahkan orang itu mau custom untanya, gitu kan? Itu di masjid zaman dulu. Mau titik awal touring itu di masjid. Mau apa itu di masjid? Di masjid. Semuanya di masjid. Saya kira remaja masjidku nek ngubah motor di masjid. Meh custom motor ini masjid. Lho tenan. Kalau kan antum ke tempat saya, kan tiap sore-sore itu di sebelah parkiran masjidnya kan parkirannya masjid luas ada kebun gitu kan. Itu tuh lagi custom motor remajanya. Lagi custom di ini dibenerin. Anak teknik kok. Anak teknik meh piye? Benakake masjid. Bener. Kenapa? Karena sudah menjadi pusatnya. Datanya kita udah dapat, hasilnya dapat. Sekarang di masjid saya ada sekitar 80 remaja masjid yang siap ketika event Idul Adha, siap ketika event apapun jalan gerak di masjid saya. Dari nol, dari nggak ada remaja masjidnya sama sekali. Dan butuh proses berapa tahun? Kita 3 tahun sampai regenerasi. Dari nol, nggak ada remaja masjidnya. Dari masjid kita itu kecil, cuma segini. Sekarang meluas karena kekuatan remaja masjidnya, karena kekuatan anak mudanya yang selalu belajar menggunakan data baru jalan. Jadi orang waton. Inilah pentingnya. Karena apa? Karena memang seperti itu kondisinya. Sekarang masjid kami sedang mulai membuat konten. Buat konten. Kenapa? Ya karena sesuatu itu tadi. Ya kan? Kalau kita mau lihat Masjid Jogokarian sangat terkenal dengan bagaimana teknis yang luar biasanya. Kalau kita mau berbicara konten, kita berbicara Masjid Al-Latif. Al-Latif Bandung, semuanya pasti sudah pada tahu ya anak-anak muda. Bagaimana Al-Latif membuat kontennya bagus-bagus. Kalau seseorang bisa joget mamah muda di TikTok, ini jujur. Kalau seseorang bisa joget mamah muda di TikTok, saya bisa bikin dalgona coffee itu di TikTok. Pasti bisa, ada orang ngajarin orang ngaji lewat Instagram, ada orang ngajarin orang jadi baik lewat YouTube, ada orang ngajarin orang jadi baik hanya model 1 kali gerakan jempol, model upload. Bener nggak? Gara-gara 1 jempol ternyata kita bisa masuk surga, gara-gara 1 jempol ternyata kita bisa ngajak orang jadi baik. Kita nggak tahu siapa yang lihat postingan kita. Kita punya follower banyak, ribuan, bahkan jutaan mungkin. Ternyata dari postingan kita itu ada orang-orang yang kemudian melebihi kita solehnya, melebihi baiknya, melebihi kita. Dan kemudian jadi ustadz mungkin. Yang setiap dia membaca waladhdallin ada jutaan santri di belakangnya bilang amin. Kita nggak ada yang tahu. Ada kemudian kisah nyata seorang mahasiswa lagi magang.
Mahasiswa Solo, nggak usah saya sebutkan kampusnya. Mahasiswanya itu adalah apa? Dia adalah seseorang yang sangat taat dan dia di tempat asalnya itu adalah guru TPA. Maka ketika dia ditempatkan di suatu tempat, jiwa-jiwa guru TPA-nya itu nggak pernah hilang. Suatu ketika dia magang di kota besar, delalahnya nggak ada uang buat ngekos. Akhirnya dia tinggal di masjid perumahan elit. Ya, kayak masjid perumahan elit gini. Turunin masjid. Perumahan elit. Ya, api-api on rapi gitu. Ketok mewah gitu, mepet sawah. Ya. Karena dia tidur di masjid, tiap hari dia melihat lika-liku ada anak ke masjid main, ada anak ke masjid ngapa. Sampai suatu ketika pas dia ngaji, dia didatengin anak kecil. Anak kecil dengan polosnya datang. Om. Mahasiswa celok om. Ya, kenapa Dek? Anu om. Gitu kan? Aku minta diajarin Al-Fatihah. Loh, kenapa tiba-tiba minta diajarin Al-Fatihah? Lah disuruh bugulu. Memang ada yang nggak bisa? Bukan nggak bisa, lah itu nggak ada yang ngajalin. Lah bapak ibu kemana? Kerja. Terus berangkatnya pas aku bubuk, pulangnya aku udah bubuk. Terus adik di rumah sama siapa? Aku di rumah sama bibi. Bibi itu asisten rumah tangganya. Diajarin sama dia. Dia mikir, nyandak orang ngajarin tahsil Al-Fatihah. Wong dia itu waktu magang tinggal beberapa hari lagi, ya kira-kira hampir kurang lebih mau sebulan lah. Diajarin sebisa dia. Diajarin. Lagi cukup sebulan sebelum perpulangan dia itu kemudian ngajarin anak ini Al-Fatihah. Bacanya apik ya? Dia juga ngajarin makhorijul huruf. Ini huruf yang hames, ini huruf yang enggak hames, diajarin. Ini pengucapannya sebagaimana. Oh, kalau to itu ditekan, kalau jim itu enggak keluar nafas, semua diajarin. Terus seperti itu. Akhirnya anak ini bisa baca Al-Fatihah walaupun dengan irama yang ya enggak bagus-bagus banget, tapi wis hasilnya wis apik gitu. Pas perpulangan kemudian ke tempat asalnya, kecelakaan, mati. Enggak ada? Akhirnya waktu berlalu 5-10 tahun, ternyata si anak ini jadi seorang qori yang dijadikan rujukan bacaannya. Ngeri lah. Jika rujukan. Ya akhirnya dia di usia muda bangun pondok pesantren dan santrinya juga banyak. Banyak orang-orang yang kemudian sebelum ngambil sanad ngambil ke dia. Belajar dulu ke dia. Kira-kira mahasiswa jomblo ngene sih, oh ya orang ya. Maksudnya berapa pahala jariah mengalir? Itu belum lagi kita terbantu dengan adanya sosmed. Belum lagi kita terbantu dengan adanya ini. Saya tuh pas lihat di TikTok itu, saya pas download itu saya penasaran ada apa sebenarnya. Emang banyak orang-orang juga itu banyak. Ada orang-orang LGBT yang selalu menyuarakan suaranya di TikTok tuh banyak. Saya lihat kok, karena di Instagram mereka di-banned, di YouTube mereka di-banned, di TikTok mereka begitu vokal. Orang-orang yang pemikirannya nggak genah. Tapi permasalahannya nggak ada yang memerangin gitu loh. Kita diem semua ya. Kita ketika lihat suatu aplikasi, sesuatu hal yang jelek, oh TikTok haram lagi, gak boleh gitu loh. Akhirnya orang-orang yang penasaran datang ke situ nggak ada yang nyelamatin. Mending Instagram udah ada tandem sama akun dakwah. Lalu sing iki piye? Ada anak-anak game, wah cah game itu bukan termasuk golongan kami. Ngono. Oh itu di neraka kamu ngono. Wah itu adalah anak-anak itu bukan termasuk golongan kami. Anak-anak itu bukan termasuk golongan. Ora iso ngono. Anak-anak wibu, anak-anak K-pop bukan termasuk golongan kami. Gak bisa gitu bro. Isu yang dakwain mereka siapa? Kasihan kan? Ngapain mas harus dakwah susah-susah ngapain? Aku ngurusi awakku dhewe tugasku kuliah ruwet tok. Golek jodoh ketemu. Ngapain gitu kan ya? Ini bukan mikirin kita, ini mikirin generasi di bawah kita. Mungkin semua udah tahu tentang teori kapal. Semua pasti udah tahu. Udah pernah dengar. Ada dek atas, ada dek bawah. Dek atas aus ngambil air dari sungai. Yang dek bawah kehausan gak dikasih air sama yang atas. Akhirnya bolongin kapal. Semua bolongin. Karena gak dikasih minum kok sama yang atas. Woi minta air. Bodo amat. Woi minta air. Bodo amat. Akhirnya aus susah bolongin kapal woi. Akhirnya ketika kapal dibolongin, air masuk dia minum. Semua pada bolongin. Kira-kira yang tenggelam yang bawah atau yang atas juga? Semua. Kita diem aja, di Solo gini-gini aja. Di Solo ada anak begini, sebenarnya
Sebagai orang tua juga gitu. Ah, kayak anaknya kayak lo. Anaknya kayak kok ngene mosok TikTokan bendino. Ya tak bute jalan ta. Ya le ya, dolan kae. Kowe sing penting aja ganti kaya kae. Tidak hanya sebatas aja kaya kae, tapi piye carane kae dadi kaya golongane dhewe kan ngono ibaratnya. Makanya kenapa saya dari tadi bahas konten ini gini. Ya karena seperti itu. Kita juga mau tidak mau menguasai kalau memang kita nggak mau dakwah yang biasa-biasa aja. Makanya kenapa tadi beliau Al-Mukarram Pak Yai Haji Hamid Alimam yang mengatakan dalam sebuah fatwanya, beliau akan mengadakan pelatihan di pos, ada pelatihan ini. Ya memang benar. Karena kalau kita lihat Joko Karyan, kita lihat Al-Latif, kita lihat Pemuda Hijrah Bandung, kita jauh konten. Masjid-masjid di Solo sangat jauh dari konten-konten itu. Gak ada yang asik. Masuk kalah karo shopping konten bendino. Betul? Siapa yang nggak tahu tren Kiki Challenge? Yang anak IG, tahu nggak Kiki Challenge? Kiki, do you love me, tahu nggak? Tahu kan? Kenapa tren itu begitu trending? Tahu yang tren gini-gini nggak? 2 jari gini nggak? Tahu ya? Tahu. Kenapa begitu trending? Karena banyak orang yang ngetrenin. Tiap orang semua posting. Goyang mama muda posting goyang mama muda semua. Goyang 2 jari semua. Losdol posting losdol semua. Apalagi sobat ambir posting sobat ambir semua. Posting semua. Tapi hal-hal yang positif ada yang posting nggak? Nggak ada. Disimpan buat dirinya sendiri. Simpan buat grup masjid. Simpan buat ini sendiri. Nggak ada yang posting. Mana Pak? Malu. Dulu ya di Bandung itu orang-orang itu bahkan mau ke masjid itu susah. Tapi ketika Ustadz Hanan Ataki mencoba, jadi ya buat yang mau tahu, Ustadz Hanan itu bikin tren hijrah dulu. Pengawal tren hijrah di Indonesia itu Ustadz Hanan Ataki, bagi yang nggak tahu. Udah bikin tren hijrah, bikin hashtag hijrah sebanyak-banyaknya di Instagram. Zaman dulu belum ada TikTok kan. Bikin hashtag hijrah paling banyak. Semua posting hashtagnya hijrah semua. Pakai hashtag hijrah. Di Facebook juga hashtag hijrah. Akhirnya orang penasaran. Akhirnya muncullah ada ustadz pakai kupluk, bajunya kotak-kotak ke masjid, wes. Akhirnya anak-anak mulai mikir tuh, ternyata dengan pakaian seperti ini ke masjid boleh ya. Biasanya kan di Paidur takmir, masjid kok kaosan. Wes ngapi. Ya tergantung ring berapa, nek ringnya masih ring 4, kon nganggo koko ya cek burung-burung tekan. Masjid itu jubahan, kokonan, kelambi kaosan, hem kotak-kotak. Ustaz kok nganggo topi, ustaz apa kuwi? Topi ku Uighur wis ngopo. Ini juga branding dakwah. Bagaimana support saudara-saudara kita yang Uighur kan gitu. Karena memang seperti itu pentingnya. Cuman kita nggak peduli gitu loh. Terlalu sibuk memikirkan urusan dunia kita. Padahal kalau kita mau merubah ini dari sekarang, nanti generasi anak-anak di bawah kita bisa terselamatkan. Kenapa generasi-generasi kita banyak yang terlalu bucin, banyak terlalu losdol, banyak terlalu seperti itu? Karena di generasi sebelumnya seperti itu. Gak ada yang peduli. Sibuk dakwah masih mikir kamu atahiyatnya bergoyang atau diem. Itu kan, kamu mau sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu. Sibuk ngurusin ribut itu. Ya enggak? Kamu Al-Fatihahnya bismillah apa enggak bismillah kamu? Wah, gitu kan, ustadzmu siapa? Ribut. Akhirnya nggak ada yang dakwah seperti ini. Begitu Ustadz Hanan bikin tren hijrah, apa yang Ustadz Hanan lakukan? Lihat, beliau ngambil salah satu muridnya di ITB. Jadi Muzamil itu zaman dulu, itu yang ngerekamin Ustadz Hanan. Bawa handycam kemana-mana. Kok saya tahu? Iya, zaman di sini kos-kosanku sebelahan sama Muzamil. Jadi tiap hari kita cerita ngobrol. Kemudian Ustadz Hanan ambil Muzamil Hasbalah. Muzamil itu stylenya jubahan sebenarnya. Sebenarnya stylenya jubahan. Sama Ustadz Hanan dikasih suruh pakai hem kurta, hem kotak-kotak, pakai kaos, gitu kan? Suruh ngimamin. Pakai kupluk. Seorang anak muda pakai hem kotak-kotak, pakai kupluk, ngimamin Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Trending lah, sesuatu yang beda kok. Lihat apa yang terjadi sekarang. Hampir semua anak muda itu hafal Ar-Rahman, rata-rata. Gara-gara Muzamil. Sekarang kalau kita lihat generasi sekarang, kan udah mulai tuh anak-anak imami di masjid ngaji pakai kupluk gitu nggak? Ya nggak? Udah mulai rame. Cuma dhisik, seneni takmir. Sholat tak kuplukan. Berarti nggak peci. Sekarang mulai pakai kupluk, stylenya anak muda. Dan sekarang di Bandung, hampir semua anak-anak muda yang mulai gaul-gaul itu
nenteng skateboard, tapi bacanya Quran. Di kereta baca Quran, outfitnya gaul padahal, tapi bacanya Quran. Kenapa? Karena tren. Kita tuh nggak mungkin mempesantrenkan orang di Indonesia tuh nggak mungkin, susah, mustahil. Pesantren aja juga mahal. Tapi kita bisa membuat pesan lewat tren, pesan underscore tren.